saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa. Saya berharap saya dan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusan, dan kemudian dilancarkan ibadah puasa saja untuk saudara-saudaraku yang beragama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, setelah konten saya sebelumnya membahas soal pernyataan dari seorang ketum partai Nasdem, ya, sebagaimana kita ketahui, Nasdem adalah salah satu partai pengusung dari koalisi perubahan yang kemudian mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Bang Surya Paloh, orang politikus ulung yang kemudian beliau adalah seorang petarung sejati, pernah berada di kabinet Presiden Jokowi, ya. Nah, hasil pernyataannya dia menyampaikan dia menerima hasil dari KPU, kemudian memberikan selamat kepada Presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU, Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Nah, tepatnya saya sempat scroll itu, kemudian ketemu video di mana memperlihatkan Bapak Prabowo mendatangi markas besar Nasdem, bertemu dengan Bang Surya Paloh. Ini luar biasa di tengah ketegangan yang terjadi. Beberapa orang yang masih fanatik dan masih mengupayakan sejumlah cara agar pemilu ini diulang, kemudian dilakukan diskualifikasi, kemudian tetap berharap bagaimana caranya MK dengan DPR itu mengabulkan permintaan mereka. Tepatnya adalah Timnas Amin yang sampai hari ini masih banyak upaya yang dilakukannya. Di sisi yang lain, Surya Paloh justru melipir, justru mengambil posisi aman, justru mengambil posisi strategis. Ya, syukur-syukur pada akhirnya nanti ditawari mungkin dari Nasdem 1 atau mungkin 2 menteri.
Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Ini politik, bos. Ya, politik itu ya kayak gitu. Kan sudah disampaikan sendiri tadi di cuplikan video yang kalian dengar di awal, Bang Surya Paloh mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa saja. Pertemuan ini adalah pertemuan silaturahim, bahwa ini adalah sebuah secara personal, bahwa Bang Surya Paloh ini dekat dengan Prabowo sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ya, bergelut di dunia politik, secara emosional dia dekat. Begitu juga penyampaian yang kemudian dilakukan, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa kebesaran dan kemudian kemajuan bangsa ini diukur dari para pemimpin-pemimpinnya. Ketika para pemimpin-pemimpin ini mampu bersatu dan berkolaborasi, itu adalah sesuatu wujud dari sebuah kebesaran bangsa. Ini yang kemudian berupaya untuk dilakukan. Nah, sehingga saya pikir gimana ya, untuk orang-orang yang sampai hari ini masih teriak di jalanan, masih melakukan demonstrasi, masih berusaha melakukan sejumlah cara upaya di MK soal kecurangan dan lain sebagainya, ini sudah terang benderang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pemilu kita kali ini tidak sempurna. Tapi kalau kita harus mengatakan bahwa kita mundur dari pemilu sebelumnya 2019, saya pikir tidak. Kita jauh lebih baik di pemilu kali ini ketimbang 2019 yang lalu. Menurut saya seperti itu. Ada kemajuan, sekalipun kita tidak sempurna. Masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi. Soal hak angket yang kemudian diteriakkan oleh teman-teman ya, sebagian yang kemudian masih belum bisa menerima, masih belum bisa lega soal kekalahannya ya. Saya pikir itu adalah urusan yang lain. Gitu ya, jadi kita sudah melihat sendiri bagaimana pertemuan dari dua tokoh besar ini. Satu adalah seorang presiden terpilih, yang kedua adalah seorang ketum partai, Bang Surya Paloh, seorang negarawan, seorang politikus sejati, petarung sejati, yang kalau kalah ya sudah, kita harus memperbaiki dan berbenah. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, penyampaian saya di video kali ini. Mungkin tidak terlalu panjang saya membahas ini, mungkin kita akan berdiskusi panjang di kolom komentar. Mungkin sekian sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.